Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah ekonomi syariah. Perkenalkan, nama saya Uswar Fatur Rahman dan saudara saya Salman Saleh. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Perkenalkan, nama saya Nur Santi Sidik. Perkenalkan, nama saya Justin. Dan perkenalkan, nama saya Lisda. Nah, hari ini kami akan melakukan survei lapangan untuk menjawab pertanyaan besar. Seperti apa sih sistem ekonomi konvensional yang berjalan di sekitar kita? Untuk itu langsung saja kita cari pelaku-pelaku usaha yang ada dekat-dekat sini. Ayo. Dalam penjualan Bapak, bagaimana Bapak menentukan harga jual di tengah banyaknya pesaing yang ada di pasar Banten, Pak? Ya, kalau masalah itu naruh harganya itu tergantung dari modalnya berapa, habisnya berapa, baru kita beralih supaya bagaimana caranya ada keuntungan sedikit demi sedikit. Selanjutnya, bagaimana strategi Bapak dalam mencari keuntungan jualan Bapak? Ya, tergantung habis modalnya berapa. Modalnya sekian, ya ambil harga sekian, yang penting ada 10.000. Baik, pertanyaan ketiga itu, dalam usaha yang sedang dijalankan, apakah modal usahanya itu dari modal pribadi atau melakukan pinjaman? Kalau modal mulai dari pertama menjual di sini modal pribadi. Baik, cukup sekian. Terima kasih Pak penjelasannya. Oh iya di sini loh. Saya titip dulu deh di sini. Gimana?
seperti itu ya, kita saling berbagi lah bagaimana mungkin dalam arti bagaimana menerapkan harga atau rasa bagaimana menjelaskan yang bertukar, justru malah bagus. Itu mekanisme yang 300 yang 400 disimpan, itu yang setengahnya buat sekian dari hasil survei lapangan kami. Jadi, apa sih praktik sistem ekonomi konvensional yang berperan di sekitar kita? Jadi, dari ketiga narasumber yang telah kami survei, praktik sistem ekonomi konvensional tersebut lebih dekat ke kapitalis karena rata-rata para pelaku usaha menggunakan modal pribadi dan alat-alat pribadi dan kebebasan individu dalam berusaha dan penetapan harga berdasarkan mekanisme pasar. Jadi kesimpulan dari hasil survei kami adalah usaha bisa berjalan baik jika harga ditetapkan sesuai pasar. Keuntungan dicari lewat strategi produk dan efisiensi, serta modal dikelola dengan bijak antara dana pribadi dan pinjaman bank. Dengan kombinasi tersebut, usaha memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, tetap kompetitif, dan menghasilkan keuntungan yang stabil. Adapun pesan moral dari hasil survei di pasar, khususnya dalam konteks sistem ekonomi konvensional, yaitu pertama, pentingnya etika dalam berbisnis, bagaimana pelaku usaha menetapkan harga, mencari keuntungan, dan mengelola modal dapat mencerminkan nilai-nilai etika dalam praktik ekonomi. Yang kedua, keseimbangan antara keuntungan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu ketiga, adaptasi dan inovasi. Pelaku usaha harus mampu beradaptasi dan berinovasi dalam strategi penetapan harga, pencarian keuntungan, dan akses modal. Terakhir, peran konsumsi dalam membentuk pasar. Ya, itu saja hasil dari pengamatan, kesimpulan, dan pesan moral dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong say hi. Hai. Sobat Rahman. Kalau saya sama sana. Lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga, iya, bukan langsung harga pas. Kita